karena format itu berubah, nah masyarakat akhirnya jadi menilai, wah Gibran takut debat secara sendiri. Pada Gibran, jangan putus asa ya, semangat. Muda-mudi zaman sekarang, pergaulan bebas nian, tiada lagi orang yang melarang, tapi sayang banyak salah jalan. La 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 la. Tapi sayang banyak salah jalan. Oke teman-teman Watun Gayeng, zaman sekarang banyak sekali orang banyak salah jalan, banyak salah mengambil keputusan. Bisa juga terjadi pada pemilu kali ini. Ya. Misalnya salah memilih presiden, salah memilih wakilnya, atau presiden salah memilih calon presiden, salah memilih wakilnya, atau wakilnya salah memilih presidennya, atau partai salah mendukung, banyak salah jalan. Nah, pembahasan kita kali ini bukan salah jalan sebetulnya, tapi salah. Tapi perdebatan, debat calon presiden dan wakil presiden. Nah, KPU sudah menentukan aturannya. Nah, yang banyak sekali sekarang ini yang banyak sekali bicarakan orang, seolah-olah Gibran takut berdebat. Karena kan selama ini jarang sekali Gibran ngomong kampanye, di mana misal di kampus-kampus dia selalu tidak bisa datang, entah itu alasannya apa. Nah, akhirnya disimpulkan sama orang bahwa Gibran takut. Nah, sekarang saya tahu betul siapa yang sebetulnya pendukung Gibran. Pendukung Gibran garis keras di sini. Ya. Sekarang monggo silakan Mas Juding. Saya pendukung Gibran juga. Enggak, tapi aku lebih senang dia ini. Oh iya. Mas Mindring ini. Iya, kalau gitu. Saya pikir bukan karena takut Gibran. Gibran itu nggak pernah takut sama siapa-siapa. Takutnya sama istrinya. Kalau itu lebih ke ngomongkan diri sendiri ya. Maksudnya menghormati istri. Istri mulia. Jadi jangan karena peraturan dari KPU dihubung-hubungkan sama Gibran, itu enggak, itu lucu John. Karena KPU ya KPU sendiri, Gibran ya Gibran sendiri. Karena KPU independen ya. Independen, enggak ada KPU disuruh Gibran itu enggak ada ceritanya. Jadi saya rasa orang-orang memberikan hoak seolah-olah Gibran enggak berani pidato, enggak berani debat. Wong wali kota kok enggak berani debat, ya enggak masuk akal tuh. Ya, tapi ini Mas, jadi pertanyaan orang itu kenapa dia selalu tidak ada atau selalu tidak datang ketika misalnya itu ketika dia memaparkan visi misinya di kampus-kampus. Nah, itu orang takut, orang anggapan orang dia takut berhadapan sama mahasiswa. Karena gini John, kamu nggak pernah jadi wali kota, kamu taunya jadi penjual soto. Waktunya banyak kamu. Kenapa jadi ke saya? Saya bilang itu kan mahasiswa. Saya udah bapak siswa saya. Beda sama Gibran. Gibran di wali kota, calon wakil presiden. Kesibukannya banyak. Bukan berarti dia nggak datang satu kali dianggap takut. Saya yakin nanti Gibran akan datang tunjukkan itu. Saya bisa ngomong counter. Lo silakan.
Silakan. bosan ngontor Jupri tapi Ya, sekarang konter dia nih. tadi saya agak tersentak ketika dia mengatakan bahwa Gibran takut istri. Ya karena dalam konteks terkait dengan istri Nah, saya ini kan tersinggung juga. ya tapi saya Sebentar. Kata dia, saya tersinggung juga. Nah, persoalannya Itu sama-sama takut kan istri. kan ya nggak ada istri. tapi sensitif. Makanya itu saya ingin rumuskan. Oh, iya. Jadi Mas Ojeding ini luar biasa ya. Saya tidak bisa mengikuti jejak dia ya. Orang yang memiliki istri 4 itu Superman. Orang yang memiliki Superman aja satu istrinya. ya Superman aja satu. ya, Super. artinya supernya laki-laki. Manusia super Ya. maksudnya, Mas. Orang yang memiliki istri 3 itu adalah Spiderman. Ah. Orang yang memiliki istri 2 Iron Man. Ah. Orang yang hanya memiliki istri 1 no comment. Tetapi orang yang tidak punya istri sampai hari ini cemen. Begini. Pak RT senang banget dengarnya. Jadi apa yang disampaikan Coach Jeding itu memang opini masyarakat. Tadi dikatakan dia berani kok dia mantan wali kan gitu. Tetapi akhir-akhir ini memang pernyataan dari Gibran ngomongnya memang jarang ya. Tapi setiap dia ngomong terjadi blunder. Kemarin membicarakan kalimat ketika itu audiennya adalah masyarakat umum, itu dia blunder. Ibu hamil, artinya itu harus dikasih asam sulfat. Remuk ketengir ya, asam fulat gitu kan harusnya. Ya, itu salah blunder. ngomong. Tetapi dikit tapi menjadi isu nasional. Dikit tapi menjadi isu nasional dan digoreng-goreng. Bisa ngomong nggak sih kan gitu? Itu loh. Ya, itu aja aku hanya mengcounter itu aja. Setelah aku bisa mengcounter begitu dan ada bukti, aku puas rasanya melihat dia. Oke, Bri, sekarang ke Bapak keamanan kita, Jupri. Jadi seperti yang bisa katakan saya adalah orang yang to the point. Kalau tadi Pak John mengatakan apakah Gibran takut, saya bilang iya takut. Satu kubur. Takut sama Dia takut sama tadi yang dimaksud. istrinya bukan? Hah? Bukan enggak. Dia beda dengan Anda. Wali kota takut sama istri. Kalian mending sama pantomim pengamen. Ya, tapi Beda. nggak apa-apa, yang penting nggak cemen. Jadi begini, kalau urusan cemen nggak cemen seperti tadi katakan, saya tidak ingin saling menyakiti. Bukan saya tidak mampu, maaf ya. Jadi kembali tadi, kenapa saya katakan takut? Karena dia tidak ingin murtad. Dia tidak ingin murtad kepada orang tua, yang lain kan tua-tua. Murtad itu kan keluar dari agama. Itu hubungannya dengan apa jenenge iki durhaka. Kualat. Kualat. Nah, itu Murtad keluar maksudnya. dari agama. Iya, Be. Waduh, lama-lama dia salah ngomong, blunder loh itu. Ngeri ya cuy. Murtad itu kan kepada Tuhan juga murtad, kepada guru juga murtad. Itu kalau ngelawan. Ya. Kalau kepada Diprotes MUI. ya begitulah kira-kira. Ya salah-salah dikit. Ya, beda dikit. Beda dikit. Ya itu dia tadi. Jadi tapi ketika dia menghadapi mahasiswa, itu dia tidak mau, mungkin bisa jadi tidak mau atau juga enggan. Itu kita juga nggak tahu. Beda loh. Tidak mau ataupun enggan itu beda. Dua kata itu. Jadi mungkin dia belum punya kesiapan ya, karena mungkin umurnya yang masih muda. Oke lah kalau selama ini dia wali kota. Hanya mungkin yang selama ini kan kepala-kepala dinasnya, atau pembantu-pembantunya di wali kota. Selama ini dia turun-turun, tapi laporan-laporan semua yang para pembantunya di kantor ya. Jadi, ketika dia harus berdebat secara langsung, menghadapi pertanyaan-pertanyaan secara langsung, itu yang dia tidak berani, merasa khawatir gitu loh. Saya ke fokus pertanyaan aja, karena itu kalau yang dibutuhkan oleh netizen ketika ada
pertanyaan dari Pak John durasi. Pak John. Saya ini menjelaskan, saya nggak mau mutar-mutar bicara seperti Kliwon. Kamu nggak mau muter tapi muter-muter omonganmu. Yang nggak tahu kesimpulannya apa, bahkan keluar dari pertanyaannya, apa yang ditanyakan, apa yang dijawab. Iya, kamu lebih lagi ya. Oke. Saya mau menjawabnya langsung. Cukup? Udah, Bri? Belum. Udah. Kamu harus punya, aduh, aku emosi, Bu. Saya agak ngeri-ngeri sama keamanan nih. Soalnya terlatih gitu. Oh aman deh. Kalau mau aman, kalau saya belum Diskusi yang dibutuhkan otak bukan otot. Ya, soalnya gini loh. Maksudnya kenapa saya agak silakan sudah. Oh ya. Saya ngalah. Iya, oke. Kenapa saya agak ngeri-ngeri tuh? Loh, seorang Aiman ini presenter terkenal aja bisa didatangi jam 12 malam. Gimana saya? Gimana Pak RT? Menurut Pak RT benarkah misalnya selama ini Gibran tidak datang ke kampus-kampus itu karena dia takut anggapan orang? Kalau menurut Pak RT gimana? Sementara ini pendapat itu ya bahwa Gibran takut itu baru merupakan asumsi. Ya. Karena belum terbukti benar kan. Ya. Nah, asumsi masyarakat kan mengatakan begitu bahwa Gibran takut kalau debat cawapres. Nah, ini sebetulnya muncul itu ya, itu karena format perdebatan dari KPU itu merubah formatnya yang sistem kayak dulu. Dulu kan ada perdebatan presiden sendiri, cawapres sendiri, ya kan? Terus presiden cawapres. Nah itu dibagi-bagi. Nah sekarang kan nggak ada perdebatan cawapres, khusus cawapres itu nggak ada. Nah cawapres kan didampingi tadi berdua. Nah karena format itu berubah, nah masyarakat akhirnya jadi menilai, wah Gibran takut debat secara sendiri, artinya cawapres ya. Itu asumsi masyarakat ya. Karena kalau dia sendiri, masyarakat menilai Gibran takut. Ya, maksudnya ini Pak RT akan kok akhirnya saya melihatnya pembicaraan Pak RT akan bersayap nih. Ya, seolah-olah Gibran takut, orang menganggapnya Gibran takut berdebat. Nah, makanya orang akhirnya formatnya KPU berubah. Ya. Seolah-olah Gibran mau mengaruhi KPU kalau begitu. Iya, asumsi masyarakat begitu. Ini asumsi masyarakat. Kan masyarakat berhak untuk menilai, ya kan? Untuk berpendapat, ya kan? Untuk menilai KPU merubah formatnya. Jangan-jangan cawapresnya takut. Ya. Ini kan asumsi pendapat kan. Kita kan nggak bisa melarang masyarakat untuk berpendapat begitu. Saya mau potong malah. Jangan-jangan apa emang Gibran bisa mempengaruhi KPU, emang di situ di KPU ada pamannya Gibran juga. Begini Pak John. Jadi kayaknya kalau soal Gibran berani atau Mahfud berani atau Caimin berani atau enggaknya itu kita lihat saja nanti ya. Ketika perdebatan itu dimulai. Saya pikir kita sebagai masyarakat akar rumput kita akan bisa menilai siapa yang kita pilih. Pada Gibran, jangan putus asa ya, semangat. Pada Gibran. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita episode ini. Kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Bye bye.